Saudara yang terkasih, mungkin kita sudah pernah mendengar atau bahkan ada juga yang sudah merenungkan dan merefleksikan tentang kisah ataupun tentang umpama atau sebutan gembala yang baik hati atau Yesus sebagai gembala yang baik. Namun kita akan merenungkannya lagi, maksud dan tujuan dari gembala yang baik. Yesus membuat perumpamaan gembala yang baik berdasarkan realitas pekerjaan gembala sehari-hari. Jadi Yesus melihat apa yang terjadi di sekitar bangsa Israel ataupun di sekitar padang rumput kehidupan seorang gembala. Namun perumpamaan gembala yang baik dan gembala yang palsu memang ditujukan kepada para pemimpin agama Yahudi atau ahli Taurat. Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, bukan seperti mereka yang disebut Yesus dengan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan milik domba-domba itu sendiri. Karena itu ada kriteria di dalam teks kita ini ataupun di dalam nas khotbah ini. Ada kriteria antara gembala yang baik dan gembala yang tidak baik atau seorang upahan. Yang pertama, gembala yang baik kriterianya adalah memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Boleh kita lihat di dalam ayat 11. Ungkapan Yesus ini mengingatkan kehidupan gembala yang seringkali berjumpa dengan berbagai hewan buas. Sehingga gembala-gembala itu harus melawan hewan buas itu. Bahkan tak jarang juga si gembala akan mempertaruhkan nyawanya dan dengan sengaja nyawanya tersebut untuk diberikan kepada serigala tersebut ataupun hewan buas hanya semata-mata untuk melindungi serta menyelamatkan ternak gembalaannya. Yang kedua, seorang upahan ataupun kriteria dari seorang upahan. Seorang upahan pasti akan meninggalkan domba-domba itu lalu lari dan tidak memperhatikan domba-domba tersebut. Bisa kita baca di dalam ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-13. Memang tidak ada ketentuan yang tertulis. Namun terdapat ketentuan yang tidak tertulis bagi seorang upahan yang menggembalakan ternak gembalaan tuannya, atau disebut dengan seorang upahan yang menggembalakan domba orang lain, wajib melindungi domba yang dia gembalakan jika diserang oleh seekor serigala ataupun seekor binatang buas lainnya. Jadi wajib melindungi ternyata seorang gembala upahan tersebut kalau diserang oleh seekor hewan ataupun binatang buas, dia wajib melindungi domba-dombanya. Namun dia tidak bertanggung jawab kepada domba-dombanya atau dia tidak bertanggung jawab untuk melindungi domba-dombanya ketika si gembala berjumpa dengan lebih dari 2 atau lebih dari 1 hewan buas atau mungkin bahkan sekumpulan hewan buas. Maka seorang upahan itu tidak bertanggung jawab ketika ada salah satu domba atau bahkan lebih dari 1 domba yang diterkam oleh hewan buas. Jadi itu memang sudah ada ketentuan sekalipun tidak tertulis, mungkin semacam kebiasaan. Sehingga hal inilah yang membedakan atau yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk membedakan antara gembala yang baik atau gembala yang sebenarnya dengan gembala upahan. Bahwa ternyata bagaimana Yesus mau menyatakan sebagai gembala yang baik. Jadi seorang upahan ternyata tidak akan pernah mau berkorban untuk melindungi dan menyelamatkan ternak gembalaannya kalau berhadapan dengan lebih dari 1 atau bahkan 2, 3 atau bahkan mungkin sekumpulan hewan buas, maka gembala upahan tidak bertanggung jawab untuk menyelamatkan domba-dombanya. Yang ia pikirkan adalah menyelamatkan dirinya. Kriteria yang ketiga dari gembala
khususnya gembala yang baik adalah bahwa gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Ada kebiasaan dari gembala untuk mengenal ternak gembalaannya dengan memberikan nama kepada ternaknya itu. Dengan pemberian nama itu, maka si gembala akan lebih mudah menjaga ternaknya itu. Selain itu, ada pula kebiasaan yang menarik dari ternaknya yang mampu mengenal si gembalaannya dengan baik. Pengenalan yang baik antara gembala dengan ternaknya tersebut dianalogikan oleh Yesus ternyata seperti relasi atau pengenalan antara dirinya dengan Allah Bapa. Bahkan relasi untuk pengenalan baik itu tertuju kepada pengorbanan si gembala dalam hal menyerahkan nyawanya demi ternak gembalaannya. Yang keempat, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kriteria gembala yang baik adalah memperhatikan kawanan domba-domba yang bukan dari kandang ini. Itu tertulis di dalam ayat 16. Siapakah yang dimaksud dengan istilah domba-domba yang bukan dari kandang ini? Tentunya mereka yang bukan berasal dari bangsa Israel, tetapi percaya kepada Yesus Kristus dan mengikuti Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus Kristus akan mengembalakan semua yang percaya kepada Dia. Baik itu dari kalangan bangsa Yahudi maupun yang bukan Yahudi, lalu Yesus mempersatukan mereka, mempersatukan yang Yahudi dan yang bukan Yahudi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dipersatukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sehingga tidak ada lagi dikenal bangsa Yahudi dan bukan bangsa Yahudi, yang dikenal adalah hanya orang Kristen. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik adalah memang kehendak Allah Bapa. Karena itu kematian Yesus adalah kehendak Allah Bapa dan kebangkitan Yesus juga adalah kehendak Allah Bapa. Untuk itu, baik itu kematian Yesus maupun kebangkitannya ialah kehendak kuasanya untuk mengalahkan kejahatan dosa. Artinya penggembalaan Yesus yang berujung kepada kematiannya dan juga kebangkitannya itu dilakukan dengan mengorbankan dirinya, dan pengorbanannya itu pun bukan sebagai sebuah kekalahan, melainkan sebagai sebuah kemenangan bagi Dia dan semua orang yang percaya kepada Dia. Sekali lagi saya mau mengatakan, penggembalaan Yesus yang berujung kepada kematian dan kebangkitannya dilakukan dengan mengorbankan dirinya, dan pengorbanannya itu bukan sebagai kekalahan, tetapi sebagai kemenangan atas dosa. Dan itu kemenangan bagi Dia dan juga bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang dimaksud dengan gembala dan domba tersebut? Tentu kita sudah bisa mengidentifikasinya, bahwa tentu gembala yang baik adalah Tuhan Yesus Kristus, sementara gembala upahan adalah para pemimpin agama Yahudi, dan kawanan domba adalah bangsa Israel dan orang-orang Kristen, atau dikenal pada saat itu adalah yang bukan Yahudi. Lalu apa yang bisa menjadi renungan dan refleksi kita atas nas Injil Yohanes ini? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Allah saat ini hendak mendeskripsikan kepada kita, kepada saya dan kepada Bapak Ibu yang saat ini mengikuti ibadah ini, perbedaan antara gembala yang baik dan gembala upahan. Dan salah satunya adalah berkorban untuk keberlangsungan hidup domba-dombanya, dan berkorban adalah suatu kemenangan, bukan kekalahan. Dengan kata lain, Yesus Kristus telah berkorban untuk keberlangsungan hidup saya dan Bapak Ibu. Dan pengorbanannya itu adalah kemenangan bagi Yesus Kristus dan juga bagi Bapak Ibu dan saya. Selain itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penggembalaan yang dilakukan oleh Yesus telah meninggalkan jejak keteladanan bagi kita untuk saling menggembalakan di antara kita. Dan saling menggembalakan di antara kita menjadi kebutuhan iman kita saat ini. Tentunya saling menggembalakan akan kita imitasikan di dalam kehidupan kita saat ini
hingga akhir hidup kita. Lalu, bagaimanakah agar saling menggembalakan bisa berjalan dengan benar? Tentunya sikap berkorban demi keberlangsungan hidup sesama kita menjadi hal yang terutama di dalam hati kita. Namun saling menggembalakan dengan sikap berkorban bisa saja terhambat ketika kita masih memiliki sikap egoisme yang melulu mengutamakan kepentingan sendiri. Dan bukan hanya sikap egoisme yang menghambat sikap berkorban ternyata, bahkan sikap berkorban pun akan menjadi sebuah tindakan yang paksa ketika tidak ada ketulusan hati. Bila sikap egoisme itu masih kita miliki, dan bila tindakan paksaan masih tetap kita lakukan di dalam situasi saling menggembalakan, maka kita akan terjerumus untuk menjadi gembala upahan. Mengapa demikian? Sebab gembala upahan hanya akan menciptakan sikap saling menguasai di dalam kehidupan saling menggembalakan. Sikap menguasai akan rentan dengan sikap saling menindas. Dan itulah yang harus kita waspadai. Dengan kata lain, sikap menggembalakan ternyata dapat memperoleh kemenangan tanpa sikap egoisme dan juga tanpa paksaan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mampu dan kuat untuk menaklukkan sikap egoisme kita, untuk juga menaklukkan dan tidak ada tindakan paksaan dalam bersikap berkorban, agar kita mampu untuk saling menggembalakan sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Jadikanlah diri saya, diri Bapak Ibu dan saudara yang terkasih untuk tetap hidup di dalam saling menggembalakan sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Jadikanlah diri kita supaya tidak lagi di dalam sikap egoisme dan juga tanpa paksaan, agar kita tidak menciptakan situasi yang saling menyakiti, situasi yang menghancurkan di dalam kehidupan persekutuan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, atau bahkan di tengah-tengah masyarakat sekitar. Jadikanlah diri kita, diri Bapak Ibu dan juga saya, mengimitasi untuk saling menggembalakan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saling menggembalakan dengan sikap berkorban, bukan dengan menguasai. Selamat saling menggembalakan dengan sikap berkorban, bukan dengan saling menguasai, sebab Yesus Kristus yang kita teladani adalah gembala yang baik dan bukan gembala upahan. Amin, kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk tetap di dalam hidup saling menggembalakan dengan sikap berkorban. Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk menjauhkan diri dari sikap egoisme dan juga tindakan paksaan di dalam bersikap berkorban. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.